Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast SMA Al-Azhar BSD Medland. Hari ini saya Rara, kita tuh kedatangan salah satu musisi Indonesia yaitu Kak Era. Halo semuanya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, pastinya kalian udah gak asing lagi sama kakak yang mungkin lagu-lagunya pernah kalian dengerin di rumah kalian dong. Kak Era, boleh kali ya kenalan sama teman-teman di rumah yang lagi nonton podcast kita, Kak? Halo, nama gue Era Patigo dan gue drummer Reality Club. Bisa ditaruh sini linknya kalau mau denger Reality Club di mana ya. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sharing tanya-tanya juga ke Kak Era. Gimana pengalaman Kak Era selama dari SMA, perjuangan dia untuk bisa sesukses ini ya teman-teman, dan bisa ngasih kita motivasi yang bisa kita pakai buat cita-cita kita tentunya. Nah Kak Era tuh lulusan dari Al-Azhar BSD ya? Betul. Nah kira-kira angkatan berapa tuh Kak? Angkatan 12. Pokoknya secara angka 12 tapi lulusnya itu 2010. Nah, Jauh banget. Udah lama banget tentunya. Kalau misalnya aku boleh tanya, kakak setelah lulus dari BSD, Bumi Serpong Damai, kakak lanjut kuliah kemana tuh? Alhamdulillah berkesempatan untuk kuliah di UI ambil teknik komputer. Wow, kalau boleh tahu kak, kakak masuk UI itu jalur apa kak? Reguler. Simak UI. Wow, SIMAK UI. Kalian tahu dong pastinya seberapa susah tes SIMAK UI teman-teman. Jujur alhamdulillah aku juga yang pas tahu gitu kayak lah masuk. Soalnya gitu. susah-susah gak sih kak? Ya. Soalnya banyak banget. Banyak banget. Tapi soal-soalnya tuh agak lucu sih, soalnya kayak dia soal-soal SIMAK UI itu ya at least pas zaman aku ya. Susah, cuma kalau misalnya diselesain kayak cuma satu baris doang gitu loh. Wah. Jadi kayak emang dites lu kayak kamu tuh beneran cerdas apa enggak gitu. Oh berarti gak sesuai ekspektasi kakak ya? Iya, soalnya kalau misalnya yang salah itu ketika ngerjain soal tuh pas coretannya kalau misalnya udah berbaris-baris tuh pasti salah tuh. Pas dikasih tahu, nggak kok cuma gini doang. Iya bener. Gitu tuh teman-teman. Nah pas kakak udah tahu nih mau ke UI, pasti kakak tuh ada dong perjuangannya dari awal SMA. Kakak boleh gak sih cerita ke kita gimana belajarnya kak sampai udah tahu nih mau masuk UI, mau jurusan itu, boleh kak ceritain ke kita? Fun fact, awalnya aku nggak mau ke UI, aku mau kuliah di Perancis. Wow, kakak mau keluar negeri dong berarti? Mau keluar negeri. Dan itu udah bayar agen, udah mau masuk sekolah sekolah bahasa. Ya pokoknya segala macam finansial tuh segala macam manajemennya udah diberesin lah, tes gitu, udah tinggal sekolah bahasa doang gitu waktu itu Perancis. Cuma waktu itu dikasih tahu sama nyokap buat nggak mau coba yang lokal gitu, aduh apa ya mah UI aja deh yang murah UI gitu. Soalnya waktu itu kalau nggak salah bayarnya tuh kayak masih 250.000 atau 300.000 gitu buat bayar SIMAK UI-nya. Oke, udah daftarin. Terus waktu itu sebelum SIMAK itu masih ujian nasional, masih seger tuh otak kan, masih Bener, banyak yang dipelajarin kan. Bener. Oke, yaudah. Dan ternyata bener. Ini buat kalian yang pengen masuk pengen lulus SIMAK UI, nomor 1 jangan stres. Sumpah, jangan stres. Stres teman-teman. Soalnya itu nggak tahu nih kalau sekarang ya. Soalnya gampang, cuma dibikin ribet doang. Lebih ke logika ya. Iya, lebih ke logika aja. Oke, long story short, waktu itu secara mindset aku udah niatin banget, oke, fix Perancis parah. Jadi pas ngerjain SIMAK UI-nya juga nggak ada tekanan. Oh ada soal, ya oke kerjain. Oh ini soal kedua, oke kerjain. Soal ketiga kerjain. Ya udah beres kayak gitu. Akhirnya H-1 mau masuk sekolah bahasa, keluar itu hasil SIMAK-nya. Dan ternyata aku masuk di teknik komputer. Awalnya aku masih lempeng aja. Keterima. Gampang ah. Halo mah, ya kenapa Ra? Karena masuk UI nih teknik komputer. Kan aku kan waktu itu masih udah niat Prancis kan. Taunya nyokap, ya Allah subhanallah, Masya Allah, tabarakallah kok bisa apa. Wah pokoknya kayak bangga banget gitu deh. Akhirnya dari situ pas ngobrol sama
nyokap kayak bagusnya gimana nih, kan pilihannya dua bagus kan, Benar pasti mau bagus Perancis Kak. apa UI. Terus kayak pas ngobrol kayaknya kalau di situasi sekarang kayaknya ngambilnya UI aja deh. Tapi sebelumnya Kak pasti kayak pilihan Kakak kan awalnya di Perancis ya. Hmm. Terus walaupun Kakak disuruh orang tua tentu pasti masih ada dong Kak di lubuk hati kayak kenapa nggak Perancis aja dulu gitu. Masih ada nggak sih Kak? Kalau jujur sekarang enggak sih, soalnya kalau misalnya aku ke Perancis kayaknya enggak ada nih reality club nih, enggak ada Iya reality benar club ya. benar teman-teman. Pasti benar sih Kak. Iya, kayak emang apa namanya blessing in disguise aja sih. Tapi dulu waktu pas Kakak yang keterima SIMAK UI itu Kakak udah kelas bahasa di sana atau gimana? Hamin satu mau masuk. Oh, berarti udah di sana dulu Kak? Iya, udah ngecek kosan dekat sekolah bahasanya. Oh ini bagus nih, bagus. Terus akhirnya Kakak udah masuk ke UI, udah dulu Kak ada nggak sih Kak kayak ospek-ospek gitu? Ada pastinya. Itu kayak susah nggak sih Kak menurut Kakak atau kayak ada banyak kenalan jadinya gimana Kak? Pastinya jadi banyak kenalan sih, soalnya yang pertama kayak struggle bareng-bareng kan, jadi at least ada yang bisa cerita, jadi punya cerita pasti. bareng lah gitu. Tapi nggak tahu juga ya kalau culture ospek sekarang kayak gimana, jujur saya nggak tahu gitu. Tapi ya pas zamannya bapak saya dulu, ya udah bapak aja. Pas zamannya aku dulu ya keras lumayan lah. Walaupun udah di tone down tapi ya masih lumayan. Jujur. Selama Kakak kuliah, Kakak itu ada ikut organisasi gitu nggak sih? Aku waktu itu jadi ketua softball UI. Wow. Oh iya Kakak waktu itu pernah jadi atlet softball Betul. ya? Iya. Boleh kali Kak ceritain ke teman-teman kayak Kakak tuh dulu suka softball dari kapan gitu sampai pasti latihannya lebih sering kalau udah jadi atlet Kak. Iya. Liburnya cuma Senin doang. Itu udah dari kecil sukanya atau gimana Kak? Dari SD, dari kelas 3 SD terus kayak for some reason, long story short, dibawa ama bokap ke lapangan berarti dari ayah. baseball. Soalnya dulu bokap juga ini main keren, baseball keren, juga. keren, Terus kayak oke udah nih coba main, nah, lempar, tangkap, mukul, ketagihan. Berarti dari keluarga juga ya Kak? Dari keluarga, iya. Selama Kakak kuliah Kak kayak pertemanan pasti lebih luas ya Kak, lingkup pertemanan itu. Menurut Kakak relasi yang Kakak jalanin ke teman-teman itu kayak Kakak dari satu teman harus kenalan banyakin relasi atau gimana Kak? Atau dulu Kakak tipikal ngikut teman-teman doang? Aku tuh tipikal kalau misalnya nyari teman ada maunya sih, jujur ya. Jujur aja, jujur. Kalau nggak nyari yang ada kayak perbaseballannya pasti yang kayak ada musiknya juga. Ya udah kayak aku sih niatnya networking ya kan. Bener-bener sok kenal sok deket. Oh iya lu band dari FE ya, gue main drum nih, bisa kali apa namanya jamming apa segala macam. Oh dari fakultas ini ya, dari jurusan ini ya. Ya emang networking dari usia dini aja sih I guess. Sampai sekarang tuh Kakak masih main baseball atau drummer doang nggak kayak? Untuk baseball secara profesional stop dulu sih, soalnya waktunya udah nggak dapet. Benar. Iya, priority sekarang di reality club dulu. Setelah Kakak tuh lulus dari UI, setelah itu langsung kerja dulu atau emang langsung join di reality club? Ada sempat jadi ini jangan diikutin ya. Saya kuliah 7 tahun, lama banget, capek lagi. Ya kalau bisa punya kuliah yang bagus, ada kuliah yang selesai. Dah. Waktu itu 7 tahun aku masuk ke reality club itu di tahun ke-5 atau tahun ke-6. Tahun ke-6, sorry. Setelah lulus tuh Kak? Enggak, pas masih ini 2016 dan aku lulus 2017. Oh, yeah. Berarti masih kuliah udah masih join? Kuliah, udah join. Okay. Nah, terus nyambi aja sih soalnya kan itu aku lama waktu itu emang professionally jadi baseball player juga kan. Jujur caur banget time managementnya. Jadi aku harus tanggung jawab ketika baseball ini selesai, aku harus selesaiin kuliahnya. Nah terus ya udah ketemu sambil sambil sampingan ngeband, lulus, ngantor dulu di agency selama 6 bulan. Kontraknya sih waktu itu 6 bulan. Terus pas diliatin kok
lebih menghidupi reality club ya. Oh, Akhirnya kita ada tuh, kita nggak ada connect. apa namanya? Kita ada kayak meeting besarnya gitulah berlima. Waktu itu masih berlima. Ya, Kakak. waktu itu masih berlima. Beneran mikir, kita mau serius gak nih? Kita beneran mau serius reality club gak nih? Oke, yaudah kita hitung-hitung semuanya. Secara tenaga bisa, secara finansial bisa. Oke, bisa dibilang kita semua, kita berlima itu selesai, agak salah, selesai. Bisa dibilang kita berlima, kita quit our day job at the same time, Bisa. Berarti in some sense. Ya. berarti kakak kayak setelah udah sebelum lulus kan udah join tuh. Mm-mm. Kakak tuh kayak emang awalnya niatnya mau fokus atau emang kayak pengen ada sampingan gitu. Kenapa alasannya tuh join ke situ gitu? Join ke Ke mana nih? klub, Ke reality. ke reality club. Mm-mm. Soalnya jujur aja ya karena aku suka ngeband sih. Iya. Dan emang udah Karena passion juga, emang selalu pengen main drum ya. Apa namanya, selama aku masih niat banget, aku pasti kayak bakal sisain waktu buat dan tenaga buat gimana caranya aku tetap main drum gitu loh. tapi kayak itu tuh awalnya dari relasi atau kayak ada teman kakak tuh di situ terus kakak join buat jadi Oh, drummer gitu. a little bit of both sih kayaknya. Tetap Oke. mau jadi drummer, terus kayak nyari temen dan ternyata temen dekat aku juga musisi juga. Oke. Jadi ya udah apa namanya, kebantu dari dua sisi aja sih. Jadi sekarang kakak sibuknya jadi drummer aja kak. Full time musician, full time reality club. Dekat-dekat ini kakak ada nampil apa nih? Kita lihat ya kali ya. Boleh boleh. Heeh. Teman-teman boleh cari ya di Ini mana tahu kalian bisa ya beli ini tiket podcastnya keluarnya kapan? secepatnya kak pastinya. Secepatnya. Kita Kalau misal, oke, sekarang tanggal 20 Mei. Kalau misalnya keluar sebelum tanggal 24, 24 Mei, 24 Mei itu main di Malang, Malang guys. 25 main di Spark Senayan, Oke. dan 26 main di Bali. Wah, Ya at gila. least 3 panggung itu lagi dulu. Sisanya bisa follow di @reality_club kalau pengen tahu perkembangannya kita. Ada YouTube-nya juga, ada TikTok-nya juga, dengerin di Spotify, semua segala macam musik platform kesayangan kalian. Jadi promosi. Yes. Tapi musik-musik kakak tuh bener-bener bagus sih. Apalagi aku tuh paling suka denger Alexandra kak. Kayak itu langsung kayak melting gitu kak. Bucin ya? Bukan sih kak, cuman maksudnya buat suasananya dapat gitu. Oh gitu, oke. Waktu itu aku pernah kak ikut konser, aku lupa di mana, tapi waktu itu aku tuh belum tahu awalnya kayak itu tuh band itu. Terus pas lama kemudian aku nemu kan di medsos, oh ini tuh band ini gitu. Ternyata lagunya itu, aku pikir awalnya itu dari band luar, bukan band sini gitu. Banyak yang kayak gitu kok. Benar, benar. Jadi kak sekarang kak, kan ini nih hari kebangkitan nasional nih kak. Gimana nih kak, kakak boleh kali kasih kata-kata atau nasihat buat generasi bangsa ataupun adik-adik SMA Al Azhar BSD, BSD at Medland buat kedepannya biar bisa ngikutin ya kakak yang sesukses ini tentunya. Aduh berat banget lagi kayaknya, emang aku udah Enggak, sukses kakak ya. harus kakak kasih mereka kayak gak boleh malas-malas gitu. Kakak. Oke. Untuk Hari Kebangkitan Nasional ya. Oke, mungkin Hari Kebangkitan Nasional itu sebagai reminder kita untuk tetap berdiri, tetap kuat, tetap bangkit dari apa yang dikasih oleh hidup, apa yang diuji oleh hidup. Soalnya jujur ya hidup keras kok, hidup susah. Benar pasti. Cuma ya emang begitulah hidup, itu di situ indahnya. Jadi tetap kuat, tetap semangat, sampai ketemu di atas. Yes. Jadi sekian teman-teman, terima kasih ya kak udah sharing ke kita juga. Terima kasih juga. Semoga kalian semua yang dengerin makin tahu nih Kak Era nih bisa ngasih motivasi nih buat kita semua. Semoga kita salah satunya penerus Kak Era nih teman-teman. Soalnya pastinya siswa-siswi SMA Al Azhar BSD, BSD at Medland pasti ada yang ngikutin jejak kakak juga di musisi. Insya Allah kalau emang rezeki ke situ ya udah. Amin. Terima kasih Kak Era, terima kasih juga, Rara. kasih teman-teman Terima semuanya. kasih juga teman-teman semua. Saya Rara dan Kak Era pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.